Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ustaz Taufik. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang himpunan, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari banyak sekali ya, mulai dari mengenal himpunan, kemudian bagaimana menyatakan himpunan, kemudian ada jenis-jenis himpunan. Nah, hari ini kita akan mengenal hal baru yang kaitannya dengan himpunan, yaitu tentang diagram Venn. Penasaran? Biar tidak terlalu banyak penasarannya, kita simak penjelasan berikut. Oke, apa diagram Venn itu? Jadi dalam himpunan itu ada istilah diagram Venn. Fungsinya bagaimana? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita memahami himpunan, termasuk memahami operasi-operasi himpunan. Jadi kita nanti akan lebih mudah menentukannya. Dan salah satu keistimewaan diagram Venn ini nanti kita bisa menyelesaikan banyak kesalahan kaitannya dengan himpunan dengan menggunakan diagram Venn ini. Nah, sebelum lebih lanjut, kita pahami dulu bagaimana aturan menggunakan diagram Venn. Jadi di sini sudah dituliskan bahwa himpunan semesta pada diagram Venn itu dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Ya, himpunan semesta kan himpunan yang mencakup semua objek yang dibicarakan. Kemudian himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Kemudian setiap anggota himpunan dinyatakan dalam bentuk titik atau nokta. Dan terakhir adalah jika anggota himpunan itu banyak atau tidak terhingga, maka tidak perlu kita tulis masing-masing sebagai titik ya. Oke, biar lebih mudah memahaminya, kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan di sini adalah S, anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya adalah B, D, dan E. Oke. Bagaimana kita menyatakan kedua himpunan itu dalam sebuah diagram Venn? Ya, langkah pertama adalah kita tentukan semesta. Tadi di sini tuliskan bahwa semesta dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Berarti kita membuat persegi panjang dulu ya. Kita membuat persegi panjang dulu. Oke, ini. Kemudian kita kasih tanda S. Oh, ini adalah semestanya. Oke, ini S kita tuliskan di sini S. Oke. Kemudian di sini ada himpunan A yang isinya anggotanya adalah B, D, dan E. Berarti kita nyatakan himpunan A ini menggunakan kurva tertutup atau berbentuk lingkaran ya. Nyatakan himpunan A ini menggunakan kurva tertutup. Kita kasih warna biru. Oke, ini adalah himpunan A. Ini adalah himpunan A. Oke, himpunan A tadi isinya adalah anggotanya B, D, dan E. Berarti kita buat titik-titik dulu untuk masing-masing. Oke, anggotanya A ini tadi isinya ada B, kemudian ada D, dan ada E. Nah, di S ini tadi kan ada yang belum disebutkan ya teman-teman. Jadi anggota S yang belum ada di A, berarti kita tuliskan di luarnya. Yang belum masuk adalah A, berarti di sini kita tuliskan A. Jangan lupa kasih titik. Kemudian C juga belum ada. C.
Kemudian ada lagi nggak? A, B, C, D, E. Oke, cukup. Nah, ini contoh cara penulisan diagram Venn. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Oke. Ada istilah himpunan bagian dan himpunan dan bukan himpunan bagian. Apa itu? Oke. Pada diagram Venn ini kita bisa menentukan. Jadi sebelumnya kita sudah pernah bahas himpunan bagian, yaitu himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggotanya termasuk anggota himpunan yang lain. Nah, kita lihat pada kolom yang sebelah ini, di mana A, di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita tuliskan dalam diagram Venn maka akan berbentuk seperti ini. Anggota A tadi 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota B adalah 1, 2, 3, kemudian ada 4 dan 5. Karena semua anggota A ini masuk pada lingkaran himpunan B, maka ini A adalah himpunan bagian dari B. Oke, masih ingat ya? Jadi kalau kita pakai diagram Venn, kita akan lebih mudah menentukan ini himpunan bagian atau bukan himpunan bagian. Sekarang kita bergeser ke sisi sampingnya. Di sini ada himpunan A, isinya adalah 1, 4, dan 6. Sedangkan B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita tuliskan, himpunan A, berarti pada lingkaran A ya teman-teman. Pada lingkaran A ini, ya, isinya atau anggotanya adalah 1, 4, dan 6. Kemudian kita buat lingkaran untuk himpunan B, ya, lingkaran B. Ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita lihat A ini apakah anggota himpunan B atau anggota himpunan bagian dari B? Bukan, karena ada anggota A yang bukan anggota himpunan B. 6, karena 6 tidak masuk di himpunan B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Begitu juga sebaliknya, apakah B ini himpunan bagian dari A? Ya benar, karena ada anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Jadi ini adalah bukan himpunan bagian. Ya, jadi kita tulis A bukan himpunan bagian dari B. Nah, teman-teman, di sini karena bukan anggota himpunan bagian, nah ternyata ada yang anggota himpunan miliknya anggotanya A dan B yang menjadi miliknya keduanya, yaitu 1 dan 4. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan irisan ya teman-teman. Maka kita sudah membahas tentang operasi himpunan. Ya. Oke, sementara itu dulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi ini kalau kita ingin menentukan ini termasuk himpunan bagian atau bukan himpunan bagian, kita bisa menggambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita dengan diagram Venn juga kita akan bisa menentukan jenis-jenis himpunan. Ya, tadi di awal sudah kita bahas himpunan bagian. Jadi kalau himpunan bagian ada anggota himpunan, ada himpunan yang semua anggotanya masuk pada sebuah himpunan, maka itu disebut dengan himpunan bagian. Ya, diagram Venn-nya seperti ini. Kemudian ada himpunan yang sama. Maksudnya gimana? Misalkan ini anggota himpunan A, itu isinya adalah A, B, C. Kemudian
himpunan B anggotanya adalah A, B, dan C juga. Maka ini disebut dengan himpunan yang sama. Jadi diagram Venn-nya menjadi satu. Ya, A sama dengan B. Oke. Kemudian ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu berarti diagramnya tidak ketemu sama sekali. Kita lihat ini, tidak ada keterkaitan sama sekali, tidak ada irisan sama sekali. Oke, misalkan ini A, anggotanya adalah 6, 7, 9, dan 10. B, anggotanya adalah F, G, H, I. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn akan berbentuk seperti ini ya teman. Oke, A anggotanya adalah 6, 7, 9, 10. B anggotanya adalah F, G, H, I. Nah, ini tidak ada irisan, tidak beririsan sama sekali. Maka ini disebut dengan himpunan saling lepas. Baik. Selanjutnya pembahasannya adalah terkait dengan himpunan tidak saling lepas. Nah, himpunan tidak saling lepas. Artinya di situ nanti akan ada operasi bilangan, teman-teman. Jadi himpunan tidak saling lepas itu berarti ada korelasi, ada hubungan. Ya. Tapi ini berbeda dengan himpunan bagian. Ya. Kalau himpunan saling lepas itu kata kuncinya adalah ada irisan. Ya, ada irisan. Ya, ada irisan seperti ini. Ini namanya himpunan tidak saling lepas. Kalau himpunan bagian itu semua anggotanya masuk pada himpunan yang lain. Jadi perbedaannya di situ antara himpunan tidak saling lepas dan himpunan bagian. Oke. Dari diagram Venn ini nanti kita bisa menemukan bahwa ini ada beberapa operasi himpunan yang bisa kita tentukan. Misalkan A irisan B, berarti yang masuk di kedua lingkaran ada di lingkaran merah dan ada di lingkaran biru, yaitu angka atau bilangan 5. Nah, sekarang teman-teman bisa nggak menentukan A selisih B? Ayo, selisih kemarin bagaimana? Selisih adalah anggotanya A tapi bukan anggotanya B. Ya, berarti yang ada di lingkaran merah tapi tidak masuk di lingkaran biru sama sekali. Nah, ini kan? Ini adalah A selisih B. Jadi kita bisa menuliskan A selisih B itu sama dengan 1 dan 2. Ini adalah A selisih B. Kalau B selisih A, berarti yang ada di lingkaran biru atau anggota himpunan B, tapi tidak ada di anggota himpunan A atau tidak ada di lingkaran warna merah. Berarti ini ya teman-teman ya. Ini adalah B selisih A yang setia dengan B saja. Berarti B selisih A bisa kita temukan anggotanya yaitu 6, 7, dan 8. Oke. Sekarang kalau kita mencari A komplement, apa teman-teman A komplement kemarin? Ya, A komplement adalah yang ada di S, ya, yang ada di S, tapi tidak ada di A. Berarti selain yang ada di lingkaran A, di lingkaran merah ini adalah A komplement. Apakah yang ada di lingkaran B juga termasuk A komplement? Iya. Pokoknya pengecualiannya adalah selain yang ada di lingkaran warna merah atau di lingkaran di himpunan A. Berarti A komplementnya adalah, oke, kita tulis dari yang paling kecil berarti 3, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8. Oke. Sekarang kalau yang terakhir, B komplement.
Artinya yang ada di kotak ini atau yang ada di semesta ini, yang masuk dalam kotak ini, tetapi tidak ada di dalam lingkaran B. Tidak ada di lingkaran B. Tidak menjadi anggotanya himpunan B. Berarti apa saja teman-teman? Ya, pokoknya selain yang ada di lingkaran B. Berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada cukup 5 nggak masuk ya, karena 5 masuk di lingkaran B juga. Oke. Nah, ini dari sini teman-teman, dari diagram Venn ini ternyata kita akan lebih mudah untuk menentukan anggota dari operasi himpunan. Kalau sebelumnya kita harus menyebutkan dulu satu-satu gitu ya. Kalau ini dengan diagram Venn ini akan lebih simpel dan lebih cepat kita menentukan anggota sesuai dengan operasi yang diinginkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Oke. Nah, karena kita sudah mulai diagram Venn, maka kita coba selesaikan permasalahan yang sudah Ustaz sampaikan di taklim sebelumnya. Nah, ini, suatu hari Revan diberi tugas untuk mendata mata pelajaran apa saja yang sudah dikuasai 100 orang siswa kelas 7 yang akan melaksanakan penilaian akhir semester. Pada pelajaran yang menjadi topik survei Revan adalah IPA dan IPS. Dari hasil survei yang ia lakukan, diperoleh 10 siswa belum menguasai kedua mata pelajaran tersebut. 60 siswa menguasai IPA, 55 siswa menguasai IPS, dan 20 siswa menguasai keduanya. Nah, kita akan mudah menggambarkan ini ya dengan menggunakan diagram Venn. Teman-teman silakan diingat, kalau kita pikir secara sekilas di sini bahwa ada 100 orang siswa ya. Kemudian ternyata hasil surveinya Revan itu diperoleh 10 siswa itu tidak menguasai keduanya. Belum ya. Kemudian ada 60 siswa ini menguasai IPA, 55 menguasai IPS, dan 25 siswa ini menguasai keduanya. Jadi kalau kita jumlah sekilas, kalau kita tambahkan sekilas ternyata ini banyaknya siswa ini lebih dari 100, padahal yang disurvei adalah 100 orang. Coba kita tambahkan 10, 60, 70 ya. 70 sama 80 ya, lebih dari ini 150-an ya teman-teman. Ya, padahal hanya ada 100 orang. Berarti apakah ada yang salah dengan hasil surveinya Revan? Nah, biar kita tahu jawabannya, kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Pertama kita tentukan semestanya dulu. Kita buat persegi panjang dulu ya. Oke, ini berarti semestanya adalah 100 orang tadi ya. S sama dengan 100. S sama dengan 100. S-nya sama dengan 100. Kemudian kita gambarkan ternyata yang disurvei itu untuk 2 mapel ya. Oke, mapelnya ada IPA, kemudian ada IPS. Karena di sini ada ketulisan menguasai kedua-duanya, berarti ada irisan ya teman-teman ya. Ada irisan. Oke, sebentar. Ini satu rapikan dulu nih. Oke. Kita coba tuliskan dulu mulai dari yang ini. Diperoleh 10 siswa belum menguasai kedua-duanya. Oh ya, ini belum, ini dikasih tanda dulu ya. Ini IPA. Oke. Terus ini IPS. IPS. Oke. Oke, kembali lagi diperoleh 10 siswa belum menguasai kedua-duanya, berarti ada 10 yang di luar lingkaran. Ini ada 10.
siswa. Ini karena tidak menguasai kedua-duanya, berarti tidak di dalam lingkaran IPA atau IPS. Kemudian kita temukan dulu biar lebih mudah. Kita cari yang menguasai kedua-duanya. Berarti ada di irisan sini, ada 25. Ada 25 siswa di sini. Ada 25 siswa. Oke. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menentukan mana yang suka IPA dan mana yang suka IPS. Kita lihat. 60 siswa menguasai IPA. Jadi pada lingkaran IPA ini jumlahnya harus 60. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam lingkaran ini sudah ada 25. Nah, berarti di sini kita tuliskan, teman-teman. Karena di sini yang menyukai, yang sudah mahir IPA itu harus 60. Berarti kita tuliskan 60 dikurangi 25. Ya, di sini 60 dikurangi 25. Kenapa harus kurangi 25? Ya, karena di sini sudah ada 25. Jadi 60 dikurangi 25. Oke, kemudian yang suka IPS itu ternyata ada 55. Berarti di sini adalah 55 dikurangi 25. Oke. Kita akan tahu nanti apakah hasilnya akan sesuai dengan semesta yang sudah ditentukan, yaitu 100. Oke, 60 kalau kita kurangi dengan 25, maka hasilnya adalah 35 berarti di sini, teman-teman. Oke. Berarti ini adalah 35. Di sini 35. Kemudian kalau 55 dikurangi 25, hasilnya sama dengan di sini tadi 35. Terus di sini 55 dikurangi 25 hasilnya adalah 30. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah benar ini hasilnya 100. Oke, 35 kemudian ditambah 25 ditambah 30 ditambah 10 sama dengan 100. Ya. Jadi yang dilakukan Kevin dan hasilnya ini sudah sesuai. Jadi dari diagram Venn ini kita bisa membaca, oh ternyata yang sudah menguasai IPA itu ada 35. Yang menguasai IPS ini ada 55. Yang belum menguasai kedua-duanya ada 10. Dan ternyata ada yang menguasai dua-duanya, yaitu IPA dan IPS ada sebanyak 25. Baik, itu awal teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk berikutnya nanti teman-teman bisa lihat di taklim penjelasannya. Terima kasih dari Ustaz Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.